Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau memperkaya kami dengan karunia-karunia. Semoga kami senantiasa merasa cukup dengan segala kasih karunia-Mu dan mengembangkannya dalam langkah laku kami setiap hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab bagiku itu suatu keharusan. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku dapat memenangkan orang banyak mungkin. Bagi semua orang aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antaramu. Segala-galanya itu kulakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kalian bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kalian memperolehnya. Tiap-tiap orang yang mengikuti pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku berlari bukan tanpa tujuan, dan aku bertinju bukan dengan memukul secara sembarangan. Sebaliknya, aku melatih dan menguasai tubuhku sepenuhnya, jangan sampai aku sendiri ditolak sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang. Tempat mereka menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang menolak dengan penuh gairah.
Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan Allah adalah benteng dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikannya dari orang yang hidup tidak bercela. Betapa menyenangkan Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan kembali oleh Yesus untuk memiliki sebuah otentisitas atau keaslian di dalam hidup beriman. Jangan menjadi orang munafik. Orang munafik itu seperti apa? Orang munafik itu adalah orang yang berusaha tampil hebat dengan menutupi kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangannya. Atau orang yang berusaha tampil hebat tetapi dengan menyebutkan atau mengumbar kelemahan-kelemahan orang lain dan menutupi kelemahannya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadilah orang yang memperjuangkan otentisitas di dalam hidup beriman. Kita semua bukanlah orang yang sempurna, kita mesti punya kelemahan. Tetapi di dalam hidup beriman, kita berusaha untuk menerima kelemahan itu, belajar dari kelemahan itu, dan bangkit dari kelemahan itu. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam hidup beriman kita. Semoga kita sebagai orang beriman terus-menerus berjuang bangkit dari kelemahan kita. Jangan pernah takut, yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan berjuang bersama dengan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.